Great point, this. And he's made it. And they've got a point to take the game now. Liam Wang. Ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat tampil semakin kompak, dan mampu melewati babak kualifikasi Kumamoto Masters 2023, Selasa, 14 November 2023. Kevin Rahmat memenangi perempat final babak kualifikasi, dengan mengalahkan pasangan Chiang Chien Wei Wu Xuan Yi asal Taiwan dengan 2 game langsung 21-13, 21-13. Syukurlah bisa menang. Permainan saya dan Rahmat juga makin padu. Ini merupakan pertandingan kami yang ketiga setelah sebelumnya tampil 2 kali di Korea lalu, kata Kevin melalui keterangan resmi PPPBSI di Jakarta. Kevin menuturkan bahwa permainannya dengan Rahmat sudah mulai menunjukkan perkembangan positif, terutama dari aspek kekompakan dan komunikasi di lapangan. Saya lihat ada kemajuan dari cara main kami. Ada improve dari apa yang saya tampilkan bersama Rahmat di lapangan. Semoga hal positif ini bisa terus membaik di pertandingan selanjutnya, imbuh Kevin. Kevin Rahmat hanya butuh 28 menit untuk menyingkirkan duo Taiwan dan lolos ke undian utama ganda putra Kumamoto Masters 2023. Meski begitu, Rahmat merasa hasil positif tersebut tak hanya soal kemenangan, namun juga adaptasi dengan lapangan dan rekan seperjuangan. Rahmat sudah tak terlalu canggung sebagaimana pada penampilan sebelumnya. Alhasil ia pun bisa bermain lebih tenang dan fokus. Di pertandingan ini saya juga lebih siap. Ini merupakan pertandingan ketiga yang kami jalani sejak dipasangkan. Chemistry-nya bermain bareng Mas Kevin juga makin bagus, ujar Rahmat. Kevin Rahmat mampu menerapkan strategi secara matang dan solid. Sejak awal mereka kompak untuk menekan Chiang Wu dan tak membiarkan lawannya mengembangkan pola permainan. Rahmat yang sudah berpengalaman menghadapi Chiang Wu pun tak sungkan memberikan masukan kepada Kevin untuk menentukan strategi terbaik. Sementara itu, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Cesar Hiren Rustafito mengatakan mengevaluasi banyak hal dari pertandingan kontra wakil Jepang Kento Momota di babak kualifikasi Kumamoto Masters 2023 di Jepang. Vito kalah dari Momota dalam 2 game yang berlangsung ketat dengan skor 19-21, 21-23. Sayang, padahal ada kesempatan untuk mengalahkan Momota. Mungkin jalannya saya belum dikasih kemenangan. 3 angka terakhir di game kedua yang mengantarkan Momota menang, itu karena kesalahan saya. Saya malah mati sendiri, ungkap Vito dalam keterangan singkat PPPBSI. Mengenai jalannya pertandingan, Vito mengatakan dari game pertama ia menilai sudah bermain bagus dan lebih berani. Cuma, walaupun dari awal hingga jelang akhir saya bisa unggul, tetapi di poin-poin akhir saya malah kurang tenang, kurang konsisten. Saya banyak melakukan kesalahan sendiri, kata Vito. Di level saya ini, 1 atau 2 poin itu sangat penting dan itu harus benar-benar dijaga. Di poin-poin akhir, fokus dan konsisten itu sangat penting, ujarnya menambahkan. Sedangkan pada game kedua, Vito mengatakan dirinya juga sempat unggul. Namun, fokus yang sempat mengendur malah membuat Momota mengejar perolehan poin hingga memenangkan laga. Di game kedua saya juga sempat unggul, sayang fokus saya sempat kendor dan terkejar. Sangat penting di poin-poin akhir. Apalagi Momota juga bermain bagus dan tak gampang mati sendiri. Saya mendapat poin lebih banyak itu bukan karena Momota mati sendiri, jelas Vito. Sementara itu, hari ini terdapat 7 wakil Indonesia yang berlaga di laga awal Kumamoto Masters 2023. Selain itu, ada pula Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erich Yoce Yacop Rambitan yang akan berlaga di babak 32 besar hari ini. Dari sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi juga bakal tampil menghadapi wakil Jepang Rin Iwanaga, Hie Nakanishi.
Ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat tampil semakin kompak, dan mampu melewati babak kualifikasi Kumamoto Masters 2023, Selasa, 14 November 2023. Kevin Rahmat memenangi perempat final babak kualifikasi, dengan mengalahkan pasangan Chiang Chien-wei Wu Xuan Yi asal Taiwan dengan 2 game langsung 21-13, 21-13. Syukurlah bisa menang. Permainan saya dan Rahmat juga makin padu. Ini merupakan pertandingan kami yang ketiga setelah sebelumnya tampil 2 kali di Korea lalu, kata Kevin melalui keterangan resmi PPPBSI di Jakarta. Kevin menuturkan bahwa permainannya dengan Rahmat sudah mulai menunjukkan perkembangan positif, terutama dari aspek kekompakan dan komunikasi di lapangan. Saya lihat ada kemajuan dari cara main kami. Ada improve dari apa yang saya tampilkan bersama Rahmat di lapangan. Semoga hal positif ini bisa terus membaik di pertandingan selanjutnya, imbuh Kevin. Kevin Rahmat hanya butuh 28 menit untuk menyingkirkan duo Taiwan dan lolos ke undian utama ganda putra Kumamoto Masters 2023. Meski begitu, Rahmat merasa hasil positif tersebut tak hanya soal kemenangan, namun juga adaptasi dengan lapangan dan rekan seperjuangan. Rahmat sudah tak terlalu canggung sebagaimana pada penampilan sebelumnya. Alhasil ia pun bisa bermain lebih tenang dan fokus. Di pertandingan ini saya juga lebih siap. Ini merupakan pertandingan ketiga yang kami jalani sejak dipasangkan. Chemistry-nya bermain bareng Mas Kevin juga makin bagus, ujar Rahmat. Kevin Rahmat mampu menerapkan strategi secara matang dan solid. Sejak awal mereka kompak untuk menekan Chiang Wu dan tak membiarkan lawannya mengembangkan pola permainan. Rahmat yang sudah berpengalaman menghadapi Chiang Wu pun tak sungkan memberikan masukan kepada Kevin untuk menentukan strategi terbaik. Sementara itu, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Cesar Hiren Rustafito mengatakan mengevaluasi banyak hal dari pertandingan kontra wakil Jepang Kento Momota di babak kualifikasi Kumamoto Masters 2023 di Jepang. Vito kalah dari Momota dalam 2 game yang berlangsung ketat dengan skor 19-21, 21-23. Sayang, padahal ada kesempatan untuk mengalahkan Momota. Mungkin jalannya saya belum dikasih kemenangan. 3 angka terakhir di game kedua yang mengantarkan Momota menang, itu karena kesalahan saya. Saya malah mati sendiri, ungkap Vito dalam keterangan singkat PPPBSI. Mengenai jalannya pertandingan, Vito mengatakan dari game pertama ia menilai sudah bermain bagus dan lebih berani. Cuma, walaupun dari awal hingga jelang akhir saya bisa unggul, tetapi di poin-poin akhir saya malah kurang tenang, kurang konsisten. Saya banyak melakukan kesalahan sendiri, kata Vito. Di level saya ini, 1 atau 2 poin itu sangat penting dan itu harus benar-benar dijaga. Di poin-poin akhir, fokus dan konsisten itu sangat penting, ujarnya menambahkan. Sedangkan pada game kedua, Vito mengatakan dirinya juga sempat unggul. Namun, fokus yang sempat mengendur malah membuat Momota mengejar perolehan poin hingga memenangkan laga.